Welcome to Artocles. Seperti sebelumnya, kali ini saya mau ngebawain lagi 2 kasus seru dari dalam serta luar negeri. Soalnya banyak juga nih yang minta untuk ngebahas cerita kriminal yang datangnya dari tanah air tercinta Indonesia. Seorang mahasiswi bernama Hikmah merasa heran karena tandon air di kos-kosan Pondok Madinah tempatnya tinggal tidak kunjung penuh. Akhirnya pompa mesin pun harus selalu dinyalakan dan ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Bersama 2 penghuni lainnya, Hikmah mencoba nanya ke sana-sini. Siapa tahu ada kebocoran yang bisa berakibat fatal dan harus segera diperbaiki. Pada hari Sabtu jam 6:15 sore, tanggal 10 Juni 2023, tibalah mereka di kamar seorang gadis bernama Marsha, usia 21 tahun. Terdengar sayup-sayup suara air yang bertumpahan dari ember di kamar mandinya. Segera mereka mengetuk pintu kamar milik Marsha, namun tidak ada jawaban. Diajaklah beberapa penghuni lain karena lampu di dalam menyala seperti ada yang tidak beres. Gubrak, pintu pun berhasil dibuka dan nampak tubuh gadis tersebut terlentang di lantai tanpa bergerak sedikit pun dengan memar besar di bagian tangannya. Ada banyak obat berserakan di sekitar badan serta di beberapa pojok ruangan. Setelah itu, Hikmah menghubungi kekasih dari Marsha via telepon yang bernama Joshua, usia 24 tahun, untuk segera membantu keadaan ceweknya. Dalam hitungan belasan menit, Joshua segera muncul, ikut memeriksa tubuh kekasihnya yang merem dengan mulut berbusa. Pria tersebut langsung memesan taksi online untuk membawa Marsha ke rumah sakit Universitas Hasanuddin. Belum sempat diperiksa gimana-gimana, ya medis langsung tahu bahwa perempuan itu sudah tidak bernyawa. Bahkan hasil otopsi selanjutnya menyatakan bahwa kondisi Marsha sedang mengandung 4 bulan saat ini dan janinnya tidak bisa terselamatkan. Pihak keluarga langsung datang dari Kabupaten Sinjai akibat peristiwa tersebut. Atas anjuran pihak rumah sakit, segera melaporkan kejanggalan yang terjadi karena yakin bahwa peristiwa yang menimpa putrinya bukan sekedar overdosis obat yang dikonsumsi, melainkan ada lebam akibat perlakuan kasar yang dilakukan seseorang. Biasalah kalau ada kasus sejenis ini, pasti yang dicurigai pertama adalah pasangannya. CCTV sekitaran Pondok Madinah dilacak selama 2 hari terakhir. DNA dan sidik jarinya juga. Hal ini sangat cocok dengan milik Joshua yang bekerja sebagai penjual nasi goreng malam. Pihak kepolisian Tamalan Raya, Makassar, Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan lebih lanjut, di mana hal yang diduga menjadi penyebab nyawa Marsha melayang akibat trauma fisik pada bagian mata, pipi kiri, serta kepala belakangnya. Bahkan obat-obatan yang ditemukan pada mulut korban juga diketahui sebagai zat-zat yang dipercaya bisa membuat janin dalam kandungan hancur. Penelusuran lebih lanjut berhasil membuktikan bahwa Joshua adalah orang yang membeli obat-obatan tersebut serta menjadi sosok terakhir yang bersama Marsha menjelang nafas terakhirnya. Makanya 6 hari kemudian pihak yang berwajib pun berhasil menangkap pemuda tersebut yang tidak berkutik dengan seluruh bukti yang disodorkan penyelidik. Dari sini akhirnya Joshua mengakui semua perbuatannya. Menurut cerita yang diungkapkan bahwa dia menjalin hubungan dengan Marsha justru baru sebulan lalu pada awal Mei 2023. Mereka saling sayang dan suka menunjukkan kemesraan layaknya orang yang sedang dimabuk asmara kepada halayak umum. Marsha merupakan mahasiswi jurusan kehutanan semester 6 di Universitas Hasanuddin Makassar dan banyak yang mengidolakan dirinya karena pinter, kalem, serta cantik. Menurut Joshua, dia sempat nggak pede mendekati gadis tersebut sebab profesinya yang sebagai tukang nasi goreng. Namun 2 bulan lalu, Marsha curhat baru diputusin cowoknya, ya Joshua pun datang sebagai pahlawan, dijadikan pelarian nggak apa-apa karena sudah lama memendam rasa suka, hingga gayung pun bersambut lalu resmi pacaran. Namun kenyataannya baru menjalin asmara selama 1 bulan, ketahuan bahwa Marsha sedang mengandung 4 bulan.
Joshua ngaku belum pernah melakukan apa-apa, gak pernah pun disentuh, makanya naik pitam lalu mengamuk. Selama seminggu sebelum peristiwa, mereka selalu berantem dengan topik bahasan yang itu-itu aja. Jelas dia gak mau bertanggung jawab karena gak tahu siapa ayah janin tersebut dan juga mulai merasa jijik pada ceweknya. Hingga satu hari sebelum kejadian, pada Jumat tanggal 9 Juni 2023, Joshua membeli obat yang katanya bisa membantu meruntuhkan janin dalam perut. Dipaksanya Marsha minum, tapi ditolak hingga lelaki itu pun murka. Dia pukulin ceweknya hampir di seluruh tubuh. Ketika mulai lemas dan gak bisa melawan, langsung dipaksa menenggak obat penggugur. Joshua panik saat melihat Marsha semakin pucat, terdiam dan tidak menunjukkan gejala hidup. Akhirnya dia mencuci tangan, menghidupkan keran kamar mandi dan pergi begitu aja dengan mengunci pintu itu dari luar. Yang pasti keterangan tersebut tidak dipercaya 100% oleh pihak keluarga dan hakim. Bisa aja Joshua mengarang-arang untuk membela dirinya. Mereka yakin bahwa lelaki tersebut memang ayah dari janin di perut Marsha, tapi kayaknya dia nggak mau bertanggung jawab setelah enak-enakan. Joshua pun terjerat pasal 338 KUHP lalu menerima hukuman 15 tahun penjara atas tuntutan menghabisi nyawa orang lain tanpa terencana. Tima Zila merupakan gadis cantik kelahiran tahun 2001 yang berasal dari wilayah Oran, negara Algeria atau Aljazair. Dia anak bungsu dari dua bersaudara yang kebanyakan dimanja sejak kecil, baik oleh orang tua, abang, serta para pamannya. Makanya ketika usaha roti ayahnya bangkrut dan menjadi pekerja kebun, cuma Tima yang sulit menerima kenyataan, lalu tetap ngaku kemana-mana sebagai anak pengusaha. Gak mau mengubah gaya hidupnya dari yang glamor dan berlebihan menjadi penghemat. Ngamuk dan kabur dari rumah saat SMA ketika bapaknya menjual mobil untuk menutupi hutang yang banyak. Sampai pada tahun 2017, abang sulungnya merantau ke kota Annaba dan bisa membantu keuangan keluarga. Si Tima pun mendapat jatah bulanan dari abangnya yang biasa dipakai buat beli baju serta gegayaan bersama teman. Gadis itu harusnya berkuliah namun menolak melanjutkan pendidikan karena males serta takut membebani orang tua dengan biaya di universitas. Niat mau cari kerja tapi nggak punya keahlian apa-apa, akhirnya menganggur. Paling kerjanya cuma nongkrong sana-sini dengan teman-teman yang nggak jelas apa kegiatannya setiap hari. Awal bulan Maret 2019 saat nongkrong dengan teman di restoran cepat saji bernama Farid Chowai, Tima bertemu dengan seorang pemuda berusia 24 bernama Otmana Benali yang merupakan teman abangnya sewaktu SMA. Dulu si Otmana sering mampir ke rumah dan akrab sama bapak serta ibunya Tima. Kalau Tima sendiri kurang begitu dekat karena dulu kan dia gadis pemalu, cuma ngerem aja dalam kamar atau sibuk dengan mainannya sendiri. Makanya sekarang bisa ketemu lagi seneng banget rasanya, khususnya setelah bertegur sapa dan tahu bahwa si Otmana sudah jadi PNS dengan gaji besar. Rasanya pengen dipepet terus, kan lumayan bisa ngasih tambahan duit, bisa dibanggain juga pada teman-temannya kalau punya gebetan setampan Otmana. Saling tukar nomor handphone pun terjadi karena pemuda tersebut emang cukup kenal dengan keluarga Tima. Cewek itu pun makin cantik pikirnya, jadi nggak apa-apa lah ya kalau semakin akrab, siapa tahu bisa jodoh walaupun berbeda usia 6 tahun. Akrab selama 3 minggu aja si Tima tiap malam nelpon dan video call yang tentu tidak terlalu berat bagi Otmana. Tapi saat mulai minta transferin uang dengan alasan ini itu, kok mulai bikin ilfil. Awalnya masih diturutin, bilangnya minta duit untuk daftar kuliah, mau beli baju dan sepatu baru, sampai beralasan mau ngebantuin mama temennya yang sedang dirawat di rumah sakit. Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019, Tima menyuruh Otmana untuk menyewa kamar di Hotel Rodina Oran karena gadis tersebut pengen ngobrol lebih intim, berdua aja tanpa diganggu oleh orang lain. Otmana yang single pun menurutin hingga akhirnya jadi ketemu dan banyak bercanda saat berduaan di kamar hotel. Lelaki itu sangat sopan, tidak berani menyentuh karena menghormati Tima sebagai adik dari sahabatnya. Justru cewek tersebut yang ngegesek-gesekin tubuhnya seperti memancing kejantanan Otmana, tapi tetap saja dia tidak
tidak bereaksi karena menghormati Tima. Hal ini diceritakan Otmana pada sepupunya sendiri yang kemudian menyuruhnya menjauhi Tima sebab dianggap terlalu nakal dan brengsek kalau sampai berani ngajak ke hotel dan minta-mintain uang. Mungkin ini yang bikin kesal gadis itu karena ngerasa dirinya kayak nggak penting di hadapan Otmana. Biasanya cowok lain gampang dirayu, kok ini sulit. Niatnya kemarin ngajak ke hotel supaya Otmana gemes serta minta jatah. Rencananya Tima sok nolak kecuali pemuda tersebut mau ngasih uang yang banyak, baru deh diladenin berbuat tercela. Tapi kenapa kemarin malah cuek dan nggak berminat? Udah digeol-geolin tetep nggak ada reaksi. Jangan-jangan udah ilfil beneran sama dia. Wah, bisa bahaya, ntar susah dong kalau mau minta-minta uang. Makanya dalam masa 4 harian hampir tiap malam Tima yang getol video call, padahal lelaki itu bilang dia udah punya gebetan lain yang baru dan ingin melupakan si Tima. Tapi gadis tersebut nggak akan mau melepas begitu aja. Setiap kali video call pasti nunjukin bagian dada sampai bikin salah tingkah. Belum lagi si Tima suka menjulur-julurkan lidahnya sambil dijilat ke bibir lalu digetar-getarin kiri kanan, atas bawah kayak ular kobra. Namun sebisa mungkin Otmana menutup mata karena menganggap ini berlebihan. Tima pun ngamuk dengan penolakan tersebut dan ngajak buat ketemu 1 kali lagi aja supaya bisa ngobrol langsung dari hati ke hati, sekaligus mau minta maaf atas kelancangannya selama ini kepada Otmana. Hari Jumat malam, tanggal 19 April 2019, akhirnya Tima mendatangi rumah sewa Otmana di Jalan Periparik dengan naik taksi dan langsung menutup pintu saat sudah dipersilahkan masuk. Gadis itu maksa si pemuda untuk ngasih kejelasan status mereka karena selama ini perasaannya sudah dipermainkan oleh Otmana. Tapi lelaki tersebut bilang kan dia nggak pernah minta apa-apa, nggak minta pacaran dan nggak pernah minta juga disentuh-sentuh. Semua foto imut yang dikirim Tima atas kemauan gadis itu sendiri, nggak pernah disuruh. Apalagi kalau video call seperti film dewasa kelakuan Tima tanpa diminta. Lalu salahnya Otmana di mana? Dia selalu nolak kok buat ditelepon, tapi kan justru gadis itu pernah ngancam akan menyakiti diri sendiri kalau Otmana berpaling. Sekarang bingung maunya gimana. Akhirnya Tima pun bilang, ayo sekarang kita mesti pacaran, lalu menyuruh Otmana menanggung segala kebutuhannya. Tapi pemuda itu nggak mau karena tidak cinta. Si gadis pun menangis lalu beranjak pergi. Dia naik taksi pulang ke rumah dan cerita kepada bapaknya yang bernama Naim Mustafa bahwa barusan habis digrepe-grepe sama Otmana, temen abangnya waktu di SMA. Pak Naim kebawa emosi lalu mengajak istri serta putrinya nunjukin rumah Otmana. Tibalah mereka bertiga di Jalan Periparik kemudian mengetok pintu kediaman si pemuda. Saat itu udah lewat tengah malam, jadi udah masuk hari Sabtu tanggal 20 April 2019. Pintu dibuka, lalu tiba-tiba Pak Naim mengeluarkan senjata api dari belakang celananya, diarahkan pada Otmana sembari melepas peluru sebanyak 3 kali. Seketika pemuda tersebut tersungkur tidak bergerak. Tima dan ibunya kaget karena semua terjadi begitu cepat serta mendadak. Otmana pun menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-24. Dari hasil penyelidikan, akhirnya ketahuan ini semua jebakan Tima yang berniat membawa ayahnya ke rumah Otmana agar pemuda itu mau disuruh pacaran sama dia. Ternyata waktu di rumah tadi, Pak Naim keburu emosi dan sudah mempersiapkan senjata, yaitu senpi milik kakeknya yang dulu tentara. Dari bukti history chat, rekaman video call yang disimpan oleh Otmana, serta keterangan sepupu korban, akhirnya Tima berhasil ikut diseret ke pengadilan sebagai penyebab terjadinya peristiwa ini. Bulan Oktober 2019, Naim Mustafa usia 49 mendapat hukuman 22 tahun penjara dan Timazila usia 18 menerima vonis 1 tahun kurungan. Bagaimana menurut kamu? Mana dari 2 kisah viral tadi yang paling bikin geram sampai kepengen ikut nonjokin pelakunya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya,
tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.